terjadi di game yang kedua dari ke-10 pemain dari kedua tim ini. Tim pembuka match pembukaan inilah dia, Execration melawan Ronin Esports. Mana suaranya? Halo Javi. Yeay, yang di sana, yang di sini, tapi tidak mau ternyata sudah langsung bertemu satu sama lain. Akan terjadi first blood karena Changnu begitu sekarat langsung menggunakan flickernya untuk kabur, masih bisa survive. Sagitnu pun menerima damage yang sangat banyak, tapi Naomi dan juga Safi memberikan surprise tersendiri. Starlight Pulse kali ini hanya untuk mengembalikan sedikit HP yang sudah mulai tercuri tadi. Tapi balik lagi ya, Sagitnu di sini dengan HP bar yang cukup tipis, di sini harus berhati-hati untuk bermain dengan sangat agresif. Itu yang sekarang harus diperhatikan oleh Execration. Mereka menghadapi Jawhead yang rajanya early game. Betul. Dia bisa rotasi kemanapun, dia bisa kasih damage. Nggak lupa juga sekarang dari tim Execration, mereka mulai sabar-sabar. Changnu nggak sendirian bersama dengan Farsha maju ke area depan. Di area blue box Silent. hanya bisa silent saja. Aku diam aja, aku kabur aja. Di saat teman-temannya mencoba untuk melakukan backup ke area belakang. Tapi nice banget di situ Naomi dengan satu ejector berhasil membantu seorang Silent untuk dapetin ke arah blue buff-nya. Walaupun tadi agak sedikit deg-degan juga ya, karena Silent kalau tadi nggak langsung kabur dari blue buff-nya itu bakal bahaya banget. Dan Changnu hampir saja berhasil dapetin first blood-nya dengan combo dari E2 Max kali ini. Benar, untung banget di sini sekarang tim Ronin mereka memiliki respons yang lebih cepat daripada game yang pertama ketika temannya ada kesulitan sedikit Langsung didatengin kayak gitu ya. langsung backupnya gercep sekarang. Betul banget. Tapi di sini dari tim Ronin juga harus berhati-hati dengan pergerakan yang bakal ditunjukkan, apalagi dari Changnu. Lihat sebelah sana Mark sudah mengeluarkan Thorn Rose-nya tapi tidak berhasil dapetin ke arah seorang Naomi dan masih bisa untuk recall balik pula. Keduanya masih belum pecah endoke, masih first blood berada terbuka banget siapa yang bisa mendapatkannya, tapi akan terjadi karena dia red top lane. Clara berhasil mendapatkan 1 poin killnya, mencoba dibalaskan. Ronin berhasil menukarkan Justin untuk Clara. Yes, dan nilainya masih cukup besar dipegang sama tim Ronin karena Clara adalah satu offlane yang ditukarkan dengan satu support. Tapi yang menariknya juga di sini Ronin masih menggunakan line up yang tipikal permainan yang sama ya. Satu marksman-nya di arah tengah, junglernya benar-benar stay di jungle gitu kan. Sedangkan Saita di situ diambil dengan adanya seorang Justin dan juga seorang PK di sisi bawahnya. Mereka mungkin ini kesalahannya bukan gameplay kita, tapi bukan hero-nya mereka. Iya. Tapi mungkin dari gameplaynya yang harus diperbaiki lagi, dan kita bisa ngeliat sih mereka bermain lebih baik daripada game yang pertama. Benar. Improvnya cepet banget juga dari tim Ronin, sedangkan tim Execration mereka bersembunyi di area bus atas mencoba untuk nge-secure satu turtle yang pertama, tapi Naomi sudah menyadari ada pergerakan dari tim Execration. Surprise attack tiba-tiba pakai ke bunda dan semuanya sudah dikeluarkan. Naomi masih bisa bertahan sedikit, tapi teman-teman yang lain terlalu terlambat, mereka nggak bisa merespon apa yang dilakukan oleh Naomi. Yes, Unstoppable Force masuk ke 4 hero langsung. Gak bisa di follow up dengan sangat cepat, apalagi dari seorang Veil ya. Wind Blow-nya masih belum siap, tapi Turtle akankah berhasil bisa secure kali ini? Kayaknya masih bisa secure sama seorang Mark sampai lihat sebelah sana. Sudah membuka Mountain Sugar, mengetahui posisi-posisi dari teman-teman Execration. Dan Wind Blow dan juga Windstorm berhasil dikeluarkan sama seorang Justin untuk men-secure satu kill terhadap Sagitnu yang cukup tipis. Iya, flickernya nggak sempat kepake juga, nggak sempat untuk kabur-kaburan, tapi Changnu lagi patroli ke area top lane. Pekka dan juga Justin, ada Naomi ada di area belakang, terus dua member dari tim Execration tak bisa untuk direspon teman-temannya, masih sangat jauh, tapi Changnu masih bisa bertahan. Hanya itu Max yang tumbang. Betul sekali di sini. Itu Max berhasil di-shuttle dengan combo yang cukup menakutkan. Tapi belasan Wind Blow, Wind Blade juga dikeluarkan, tapi Mark masih bisa untuk Phantom Execution untuk kabur pulang, sedangkan Changnu kayaknya pengen ngunci Justin deh. Tapi kayaknya nggak jadi. Di sini Wind Blow juga tadi sempat dikeluarkan sama seorang Justin untuk defensif saja, walaupun tidak ada yang benar-benar mencoba untuk komit ke arah seorang Justin sendiri. Semuanya sekarang mulai bergerak lagi ke area mid lane, dan kalau kita ngeliat dari early seperti ini, Ronin seperti mendapatkan gamenya terlihat dari segi network. Ronin mengungguli 1000 ya. Lumayan loh Bun. Iya lumayan loh Bun, di sini kan kayak mulai aktif. Tapi di sini ya Ronin tuh benar-benar mulai aktif banget loh Bun. Di sini benar-benar mereka bermain dengan sangat agresif,
mulai aktif lah ya, mulai menunjukkan persona mereka sendiri dan permainan mereka cukup bagus kombonya. Hector dilanjutkan dengan follower yang sangat cepat kali ini. Ronin mereka yang patroli gerak ke sana sini, nemu satu langsung garuk, langsung hajar. Dan itu combo yang mereka punya nggak sih? Iya juga. Iya kan? Naomi buka, ejector kasih makan ke teman-temannya. Iya, Silentnya tinggal nih di-eject langsung gas gitu kan, langsung triple sweep, langsung bisa dapetin 1 poin. Terus bisa di follow up sama si PK dengan gampang. Iya, Dia tinggal makanya. mountain shocker, udah ngasih damage yang sangat besar. Tapi Sakni tuh ternyata udah ngedapetin Clock of Destiny. Bekal awal yang sangat baik sebenarnya untuk Sakni tuh. Cuma sekarang Ronin, mereka juga mulai melakukan pergerakan ke area bottom lane, di area mid lane. Sudah mengepung kondisi dari Turtle. Sekarang sedikit lagi siapa yang akan mendapatkannya. Ternyata tim Execution masih bisa mendapatkan. Justin, sedikit sekarang. Betul Execution nggak kena. Naomi yang malah kali ini dikejar-kejar. Berhasil untuk kabur ke tim Ronin. Harus kehilangan Naomi-nya. Safi pun mulai dikejar kali ini sama seorang Chaknu. Akankah berhasil mendapatkannya? Karena kalau kita lihat situ Gideon Asek sudah dikeluarkan. Tapi masih ada PK ya mencoba untuk menyelamatkan seorang Safi di situ. Dan mereka hanya mendapatkan 1 poin kill saja tadi. Dan dari seorang Mark tadi tuh bener-bener low banget tapi nggak bisa untuk di take down. Yes, dari tim Ronin mereka gercep banget tadi pakai flickernya dari Safi, dari Justin. Mereka masih bisa selamat untuk menyelamatkan dirinya. Tapi yang nggak bisa selamat adalah turret di area bottom lane. Setelah mereka kehilangan Turtle, turret, networknya semakin mengejar juga Execration. Gak tinggal diam melihat ketertinggalan mereka yang sebenarnya belum terlalu signifikan ya. Iya, tapi lihat lagi triple sweep di arah bawah. 1 kali combo dan itu Max pun tumbang dari Land of Dawn. Pedes banget di mana Execration walaupun mereka kehilangan itu Max. Namanya angel temen ya, dan ilatku kepelintir. Dan Execration mereka coba untuk mengamankan sesuatu, menukarkan dari Parsianya ke area turret, tapi itu nggak berhasil. Chaknu kali ini dalam bahaya. Cyclone Aim akan menyelamatkan dirinya dan teman-teman dari tim Ronin mereka nggak mau terlalu over kejar-kejaran. Iya, nggak mau overdrive juga di sini walaupun di sisi bawah kayak agak sedikit berbahaya untuk seorang Clara. Kali ini kembarannya Clara apa yang bakal terjadi? Tapi mengincar karena seorang PK dengan Blackform Dragon kali ini. Tapi tidak terlalu memaksakan karena mereka ingat di arah tengah pun Chaknu dan juga itu Max sudah ada di sana. Apakah Justin, Windblow, Windstorm, Windblade hampir berhasil dapetin karena itu Max dan Unstoppable Force. Oh, hampir saja menutup tapi kill masih didapatkan oleh Justin. Di sisi lain Chaknu sendirian mencoba untuk mendefense. Tapi teman-temannya Sakni tuh, Mark sudah hadir. Ronin menang dari jumlah di area tengah 3 lawan 4 langsung dihajar. Petrol bisa dikeluarkan tapi Chaknu dalam bahaya. Mencoba untuk kabur, tak berhasil. Sakni tuh demikian triple sudah dikeluarkan dan Mark tertinggal seorang diri di area mid lane. Tak bisa mendefense. Teman-teman dari tim Execration mencoba sekuat tenaga untuk melawan tim Ronin, tapi Ronin terlihat sangat kuat. Benar sekali di sini dengan ada Bell juga menunjukkan 1 poin yang sangat baik banget itu. Dengan kombonya dengan ada ejector ditambah triple sweep, ini jadi salah satu combo mematikan dari Ronin sendiri. Wah, gitu loh. gawat, makin bingung ya siapa yang bakal menang. Dan kalian kalau punya prediksi langsung aja buka oneesports.gg/MPLI predict karena kalian bisa ngedapetin 1000 diamond. Wow, aku mau. Nah, ngekas kerja. Aku mau prediksi. Udah. Ya udah. Oke. Itu. Tapi 2000 gol kali sudah diambil sama tim Ronin kali ini masih di-lead sama tim Ronin dan masih cukup menakutkan kalau kita lihat ya dari tim Ronin sendiri di sini dengan kombonya. Bakal Silence pun sudah mendapatkan 5 poin kill dan 1 assist dengan pergerakan yang dia miliki dan level yang cukup tinggi juga dari seorang Silence ini bisa menjadi salah satu bekal bagi Mark pun dikombokan dengan sangat cepat triple sweep dan juga tadi ada Windblow. Iya, semuanya combo coba langsung dikeluarkan kali ini. Justin akankah dibalaskan? Ternyata tidak, malah Sakni tuh pergerakan yang terlalu beresiko dan high risk high return sih. Cuma ini resikonya lebih besar daripada returnnya sebenarnya. Betul. Itu udah salah satu gerakan mungkin desperate move juga ya, pengen ngedapetin sesuatu, terlalu gegabah, dia pun harus tumbang karena melawan 3 bukan pilihan yang tepat. Sakni itu pun tumbang, 2 player dari Execration tak ada di defense di area tengah sehingga membuat tim Ronin semakin percaya diri untuk bergerak. Betul lihat. banget. One in Apple langsung ke 10 force ke area Parsia. Magic Missile dikeluarkan tapi teman-teman yang masih terlalu jauh di area belakang malah ada triple chip yang dikeluarkan. Chaknu masih bisa bertambah dengan 1 per HP tersisa. Ya, 1 HP tersisa
salah satu para HP tapi masih bisa untuk menyelamatkan diri dan masih bisa untuk sedikit mundur. Di sini dari teman-teman Execration yang agak sedikit bingung ya, karena ketika mereka kelihatan di map terus ada Naomi, itu bakal jadi salah satu bencana banget dengan ejector dan juga triple Lihat swift Black sebelah sana. Dragon formnya keluar Karel di belakang mengamankan core dari tim Ronin. Bahaya, lampu merah dikeluarkan. Tim Execration mulai membalaskan apa yang dilakukan oleh tim Ronin. 2 member down. Ini bakal menjadi sulit untuk Ronin untuk bertahan, untuk maju ke area tier kedua di area top lane. Masih bisa di defense oleh Saknitu dan gagal untuk hancur. Iya, tapi hampir saja satu hembusan nafas dan itu bisa hilang. Momennya Ini adalah PK dan juga Justin itu berhasil di take down ketika Lord sudah datang ke dalam lane of down. Ini bakal jadi momen tersendiri, tapi Way of Dragon berhasil dikeluarkan di sana juga dengan ada Peter Astrike mendapatkan 1 poin kill tambahan tapi Safi. Oh my god, di sini berada di paling depan sendirian. Masih terkena Mountain Shocker juga dari teman-teman Execration, tapi Silent akankah masih bisa untuk mendapatkan poin killnya? Ternyata berhasil dapetin double kill di sana. Menarik banget sih, tapi Lord belum punya siapa-siapa sekarang. Semuanya ingin mendapatkan Lord tentunya dengan kesempatan yang terbuka. Execration tanpa adanya Clara, tanpa adanya Saknitu. Mereka udah langsung capcus tanpa basa-basi. Lord gagal untuk dicuri, mencoba untuk melakukan pergerakan, tapi malah menjadi bulan-bulanan. Iya, agak susah sih kalau kayak gitu. Dia pengen ya, seperti yang Bude Clara bilang, Harris Harrington gitu kan. Ketika dia masuk ke arah sana, Lordnya sudah diambil, dia mau balik nggak bisa. Immortal pun hilang gitu kan. Dan Lord kali ini bergerak ke arah bawah. Dan kalau kita lihat secara gold pun, Ronin tadinya pegang 2.000, sekarang udah pegang sekitar 5.000. Dan satu persatu berhasil di take down terus-terusan dari teman-teman Execration. Memberikan pressure yang cukup berat, walaupun dari si Mark, dia baru 1 kali saja ter-take down. Yes, dan Ronin bergerak sangat mantap di area tengahnya. Sayangnya minionnya udah langsung habis karena masih ada tier yang kedua, tapi Lord berjalan di area bottom lane. Di area top lane ada si PK yang nge-push lane-nya. Execration di-push 3 lane seperti ini. Agak sedikit pusing ya Bun, tapi maju ke depan Naomi dengan ejectornya menjadi injector sangat baik bagi tim Ronin. 1 hilang bagi tim Execration, tapi nggak cuma itu karena inhibitornya juga meleduk di area bottom lane, bergerak langsung berotasi ke area tengah. Peter Resek mencoba untuk melakukan defense di area tengahnya, sudah berhasil disapu. Tapi teman-teman dari tim Ronin, mereka masih menduduki area milik tim Execration. Bravest Fighter-nya langsung menghentikan video Isaac yang dikeluarkan sama seorang Farsha. Gak bisa berbuat banyak. Mereka kehilangan inhibitor di area bawah. Inhibitor tengah tinggal sisa setengah. Ini bakal jadi salah satu malapetaka untuk tim Execration. Apalagi dari seorang PK. Dia sudah menyelesaikan Blade of Despair, Endless Battle, dan juga Athena Shield untuk menahan damage yang bakal dikasih sama Farsha dan juga Lunox. Selain itu, dari seorang Spell pun dengan adanya Lightning Truncheon dan juga Holy Crystal kasih damage yang sangat menggila. Sebenarnya kalau dia mau, dia punya 1 item lagi yakni adalah Ice Queen One. Itu bakal nge-slowin pergerakan dari teman-teman Execration ketika masuk dalam lingkaran setannya nih. Udah nggak bisa keluar. Gitu ya, ada hantunya. Tapi memang sih kayak kita ngelihat dari segi itemnya, tim Ronin makin memantapkan diri. 8.000 net worth membuat mereka udah siap untuk perang dengan item-item yang mereka miliki. Benar. Apalagi si PK juga udah ngedapetin level 14. Silent udah level maksimal. Endless Battle sudah dikantongi. Jadi semakin susah lagi ya buat teman-teman dari Execration. Kan dari tadi untuk Mark yang kita tahu tipis juga kan untuk level. Betul. 1 kali triple sweep harusnya hilang. Pang pengpong. Raksasa. Tapi si Justin langsung ambil karena Divine Glyph untuk memantapkan juga untuk dapetin 1 combo berhasil langsung nge-take down teman-teman dari Execration. Damage dia sekarang aja bisa kita lanjutin lagi. Lihat lagi di area tengah kali ini Black From Dragon dikeluarkan sama Kelara. Mencoba untuk area lini belakangnya. PK dalam masalah, digeruduk masa, mau kabur kemana, tapi teman-teman ini di area lini belakang masih sangat kuat. Dan Naomi menjadi frontliner-nya. Ejector dikeluarkan segala-galanya, Force dan 2 member dari tim Ronin hilang, ditukarkan dengan 2 member dari Execration. Masih belum PK masih sangat besar. Ejector lagi-lagi menjadi kunci bagi tim Ronin karena dalam masalah 1 bar terakhir masih menyelamatkan dirinya. Benar banget. Tapi masalahnya adalah yang berhasil di take down sama teman-teman Ronin adalah Sagittarius dan juga itu Max support ditambah dengan offlane. Sedangkan dari Execration ini yang berhasil mereka take down adalah core yang cukup penting karena mereka benar-benar mengincar karena lini paling belakang ya. Dan kalau kita lihat di sebelah sana, ini adalah momen di
dimana Kara berhasil dapetin karena seorang Saber yang itu ngebuat pergerakan dari teman-teman Execration jadi nyaman banget tanpa adanya combo triple sweep dan juga flying sword dari seorang Saber sendiri. Ya. Nah, sekarang kita ngelihat kalau game ini makin atas dan karat sih, apalagi Excretion di dalam posisi yang terhimpit. Ketika dua inhibitor sudah hilang, mereka mau gerak kemanapun harus mikirin. Bottomnya gimana, tengahnya gimana, bahkan dengan adanya Lord yang hadir, Lord yang kedua, Ronin, udah berkutat di area itu. Benar banget. Dan kalau kita lihat dari pergerakan yang mereka tunjukkan pun dari tim Execration kali ini sebenarnya ya, kalau mereka benar-benar bawa ke arah late game dan dari seorang Kelra bisa tanky, mereka masih punya chance. Tapi kalau failnya selalu ngincer dan berhasil dapetin kombonya, it's over. Karena yang menjadi salah satu kunci juga dari tim Ronin selain triple save dari seorang Saber adalah Wind Blow dan juga Windstorm dari seorang Veil yang benar-benar mematikan banget. Lingkaran setannya benar-benar serem gitu loh. Dan ketika dia bebas ya udah. Ya, Execration harus bisa nge-bait sih, biar semua resource yang dimiliki oleh tim Ronin udah keluar sia-sia gitu. Kalau enggak, apalagi core-nya yang ketangkap, berabe banget combo-combo combronya. Tuh lihat, Caknu aja udah langsung sekarat, tinggal separuh bar HP dan Naomi dia menduduki posisi yang mungkin gak dibaca oleh tim Execration, bersembunyi di area bus, di area atas. Yes, di arah atas tapi Wind Blow masih ada Windstorm tapi masih ada Brilliance of Order untuk menyelamatkan diri ya. Bujet, itu tinggal 2 bar, hello. Ya, satu kali combo ya, padahal Bude ya. Edan Paul itu memang Veil itu memang Vela tuh emang galaknya kayak gitu loh. Ganas bung. Tapi di sini dari Roninnya udah mulai gerak ke area Lord, masih kayak mereka nggak komit ya sih, tapi kayaknya maju mundur. Iya. Ngebait juga dari tim Execration ini masalahnya 5-5. Kalau Execration bisa masuk, apalagi Mark-nya pakai Retribution dengan tepat, bisa dicolong, sakit hati bun. Tapi lihat bun, di situ Caknu udah kehilangan immortality-nya, berhasil dikombokan sama seorang Veil dan dia sangat sekarat. Force dikejar langsung, ini adalah kesempatan, tapi di lini belakangnya membuat tim dari Ronin mulai mengarah ke area core-nya. Gak peduli oleh Caknu, tapi di situ Mark sudah tumbang. Ya, Mark sudah tumbang dan skill pun sudah tidak ada dari seorang Kelra sendiri. Lihat, bahkan Sagitu pun bakal dibiarkan untuk mengembalikan dirinya sendirian, tapi masih bisa asal Caknu sendiri. Tapi Lord akankah berhasil didapatkan kali ini? Dan yes, Lord masih bisa disecure sama teman-teman dari tim Ronin. Sedangkan dari Execration mulai mencoba melakukan defense dan yang bakal susah sih menurut aku sih, karena ini udah 2 inhibitor hilang. Lordnya bisa bergerak ke arah tengah langsung. Terus dari tim Roninnya tinggal fokus ke area atas. Terus Execration-nya juga mulai kewalahan. Walaupun sebenarnya mereka punya jawaban dengan adanya Fascia. Defense mekanisme yang sangat kuat tuh. Lihat, jedar. Tapi Caknu lihat, dia mau coba untuk maju ke area depan. Sudah menggunakan flicker yang gak ada yang bisa didapatkan oleh tim Execration. Flicker udah keluar. Dan Chow-nya nggak bisa ngedapetin apapun. Iya, betul banget. Chow-nya nggak bisa dapetin apapun. Dan kali ini dari tim Execration agak kesulitan. Lord sudah bergerak ke arah tengah. Dan itu Max langsung menggunakan Divine Glaive kali ini mencoba untuk memberikan feeder attack untuk menghentikan Lord. Dan apa yang bakal terjadi sisi atas kali Black From Dragon. Masih ada Unstoppable Force. Apa yang bakal terjadi? Masih ada Wind Blow dan juga Wind Blade Wheelstrom-nya belum dikeluarkan kali ini. Belum bisa berhasil dapetin karena Caknu, tapi turret pun hilang inhibitor di arah atas. Kenapa segar untuk Execration? Karena nggak langsung push ke area base juga, mereka masih bisa mendefense base mereka. Dan sekarang dengan adanya super minion yang akan masuk ke area base dari tim Execration, ini yang harus mereka pikirkan adalah gimana caranya memenangkan war-nya, lalu ngelakuin push-nya untuk bisa bertahan. Tapi dari tim Ronin, pressure-nya nggak boleh ngelengah. Ketika udah memiliki keunggulan seperti ini, kalau mereka balik atau ngasih space ke Execration, bisa jadi Execration kebalikan keadaan seperti halnya ini. Surprise, tim Execration sudah mendapatkan Naomi, tapi damage yang sangat besar sudah dikeluarkan. Execration gak bisa untuk melakukan burst terhadap Naomi. Dan dari tim Ronin pun tidak akan berhenti untuk bermain dengan pressure mereka miliki. Kenapa? Dari seorang Naomi pun tidak akan, ya udah saya mati nggak apa-apa, tapi masalah apakah dia beneran bakal mati karena backupnya masih ada Silent, masih ada Justin gitu kan. Bener alot banget sih, walaupun tadi sempat beberapa member untuk balik ngamanin dulu. Execration ingin memaksimalkan itu, tapi ternyata
nggak bisa mereka dapatkan. Tapi satu kali feeder attack pun Justin hampir saja berhasil di-tackle. Lihat sebelah sana, double kill berhasil didapatkan oleh seorang PK. Apa yang bakal terjadi karena Mark berdiri di antara tengah-tengah kerumunan dan berhasil di-triple kill-kan oleh seorang PK Maniac. Is it gonna be Savage? Apakah Savage bakal didapatkan oleh seorang Kelvin sendiri? Dan here we go, di sana tidak diambil dan game ini akan dibawa ke game ke-3 oleh tim Ronnie dan Rian.